Selamat pagi, Abang, Kakak, Adik, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan. Tentunya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Hanya oleh kasih dan kemurahannya saja kita boleh dibangunkan pada pagi hari ini untuk menghirup udara yang segar dan boleh dipersatukan pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama mengikuti eh, doa subuh. Kalau kita melihat beberapa dari Jakarta Conference di sini, backgroundnya menyambut doa subuh menyambut konferensi conference. Jadi kami bersyukur, berterima kasih bersama-sama dengan Ikatan Alumni UNAI dalam beberapa hari ke depan, Conference Jakarta yang akan mengambil bagian di acara doa subuh. Untuk itu, kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengundang Pak Pendeta Lumbangau untuk membuka dalam doa. Baik, mari kita bersatu dan berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami, Allah kami yang di sorga, pada pagi yang indah ini, kami datang kepadamu dalam doa subuh melalui Zoom yang difasilitasi oleh tim dari UNAI. Bapa di sorga, pada pagi ini kami datang kepadamu mengucap syukur bagaimana Tuhan telah memelihara kami dan memberkati kami. Kami akan mendengarkan kesaksian-kesaksian pelayanan pekerjaan Tuhan, dan secara khusus kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibagikan oleh hamba pendeta Si Homing sebagai ketua conference. Dan juga doa-doa persekutuan yang telah kami sediakan. Biarlah menjadi sukacita dan menjadi bau-bauan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Atas nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan mendengarkan lagu pujian kepada Tuhan yang akan diputarkan oleh host. Baik, kesaksian pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Fani Sihole. Dipersilakan. Selamat pagi bagi kita semua. Saya Ibu Fani Sihole dari Departemen Pendidikan. Pada pagi hari ini, izinkan saya membagikan sebuah pengalaman pribadi, kisah nyata bagaimana Tuhan membuka jalan pada saat saya benar-benar tidak melihat jalan apapun di depan saya. Sekitar 7 tahun yang lalu, saya menjabat sebagai kepala sekolah di TBAA, Ujung Barat Adventist Academy. Dan sebelum saya ke sekolah ini, sebelumnya saya bekerja di sekolah Makarios dengan gaji yang lebih besar, fasilitas lebih lengkap, dan manajemen yang tertata rapi. Singkatnya, saya sedang berada di zona nyaman. Namun suatu hari, ketua dewan dari TBAA meminta saya membantu sekolah mereka yang sedang menghadapi banyak tantangan. Dan setelah saya bergumul dan berdoa, saya menerima panggilan itu. Saya benar-benar sudah siap dengan gaji yang lebih kecil dan persoalan internal dengan semua konsekuensinya. Tetapi saya sama sekali tidak siap untuk tantangan berikut ini. Tantangannya tidak lama setelah saya bekerja dan bertugas di sekolah itu, saya mendapat kabar bahwa ternyata sekolah SMP di TBA ini akan diakreditasi bulan Agustus. Dan target yang diminta oleh Dewan Sekolah adalah unggul. Harus A. Itu permohonan mereka. Bapak Ibu, jujur tubuh saya ini langsung lemas ya. Dan bagi kepala sekolah boleh tanya bahwa ini untuk akreditasi adalah pekerjaan paling berat. Apalagi di sekolah ini. Ini adalah akreditasi pertama bagi sekolah ini.
Dan mereka langsung meminta, ini susah sekali. Kemudian fasilitas yang sangat terbatas, ruang kelas yang kecil, tidak memadai standar, tidak ada halaman, tidak ada tempat olahraga, bahkan tempat parkir juga tidak memadai. Murid juga tidak sesuai, murid tidak cukup banyak. Dan administrasi banyak yang belum selesai. Lebih lagi, waktu persiapan hanya 1 bulan. Jadi ini semua membuat saya hampir putus asa, merasa terbeban, dan merasa kecil. Ini kerjaan yang berat. Sampai suatu malam ketika saya berlutut di ruang kerja saya, dengan air mata, saya berkata, Tuhan, saya tidak mampu. Kalau Engkau tidak campur tangan, sekolah ini tidak akan lolos. Saat itulah Tuhan mengingatkan saya pada satu nama, Bapak Ramdhani, Dr. Andes Ramdhani, mantan pengawas sekolah kami dulu, kenal baik. Saya memberani beliau, dan satu persatu selesai. Tidak lama kemudian, baru yang diberikan oleh Tuhan. Beberapa minggu kemudian, akhirnya hari H pun tiba, nama asesor akhirnya keluar ketika saya baca di yang diberikan oleh pemerintah. Saya benar-benar kaget. 2 asesor yang akan datang ke sekolah saya ini adalah Bapak Leli dan Bapak Ramdhani, orang yang Tuhan ingatkan di malam doa saya pada saat itu dan tempat saya berkonsultasi. Pada hari pertama akreditasi, ketika saya bertemu beliau, kami sama-sama terkejut. Dan karena beliau selama ini membantu, tapi tidak pernah tahu saya bekerja di mana. Setelah sehari penuh, dia datang memanggil saya secara pribadi. Dia berkata, saya minta maaf, dengan fasilitas seperti ini sangat sulit bagi kami untuk memberi nilai A, seperti harapan Ibu yang administrasinya bagus. Bapak Ibu, hati saya seperti jatuh. Yang pertama harapan yang muncul, kemudian tenggelam lagi. Tetapi saya terus berdoa. Lalu tibalah kepada akreditasi di hari ketiga, hari terakhir. Hari terakhir, asesor menilai guru mengajar. 2 guru yang sudah kami persiapkan tampil, dan karena kami mempersiapkan mereka berkali-kali, bahkan gladi resik berkali-kali, maka hasilnya sangat mengagumkan. Kedua asesor itu begitu kagum dengan cara 2 guru kami ini mengajar. Di momen itu saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ketika kemampuan manusia ini selesai, kuasa Tuhan mulai bekerja. Beberapa bulan kemudian hasil akreditasi tiba, dan ketika saya membaca hasil akreditasi saya sangat kejut, gemetar, dan menangis. Karena nilai kami adalah 92 A untuk unggul. Parkiran kan menunjukkan di belakang layar hebat, bukan juga karena tim yang luar biasa, tetapi karena mujizat Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami semua. Sampai hari ini saya tetap berkata bahwa saya tidak tahu bagaimana Tuhan melakukannya, tetapi saya tahu Dialah melakukannya. Saya belajar satu hal, ketika kita melibatkan Tuhan, sandar kepadanya, dan sungguh-sungguh minta pertolongannya, Dia akan menyiapkan orang yang tepat, waktu yang tepat, dan jalan yang tepat, bahkan dari arah yang tidak pernah kita pikirkan. Firman Tuhan berkata di dalam Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kiranya kesaksian ini boleh menguatkan kita semua dengan judul bahwa jalan buntu bagi manusia adalah awal dari jalan mujizat bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Paul Taksi Hombing, kita akan lagu tema. Baik, selamat
pagi bagi kita semua. Apakah terdengar suara saya? Kedengaran, Pastor. Ya, terima kasih. Baik, kita puji nama Tuhan oleh karena Allah kita luar biasa. Tanpa kita sadari bahwa tidak terasa waktu itu berjalan dengan cepat. Oleh karena pelayanan yang kita lakukan, kita sudah tiba di penghujung periode conference, yaitu kita akan segera untuk memasuki conference 5 tahunan, ya, yang akan kita lakukan pada tanggal 16 Desember di Hotel Lorin Sentul, Bogor. Tentu itu adalah pertemuan yang kudus, pertemuan yang oleh karena kita nanti akan melihat bagaimana di Jakarta dan kemudian di sana juga untuk pemerintah yang akan datang. Tentu ini momen yang sangat penting. Kenapa? Oleh karena ya pemimpin yang terpilih akan menentukan kemajuan perjalanan pekerjaan Tuhan untuk 5 tahun ke depan. Oleh karena itu pada pagi hari ini ya kita buat doa subuh sampai kita nanti tiba kepada memasuki conference, ya, kita akan menyerahkan semua kepada Tuhan. Itu sebabnya pagi ini saya akan membawakan renungan dari Amsal pasal 3 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ya, di mana judul yang saya ambil adalah bersama Tuhan melangkah dengan pasti. Firman Tuhan katakan seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Suatu kali diceritakan seorang anak kecil sedang belajar berjalan. Ya. Ia ragu-ragu. Namun ketika ayahnya mengulurkan tangan, ia melangkah dengan percaya. Ia tidak tahu kemana harus melangkah. Tetapi anak kecil ini tahu siapa yang menggandeng tangannya. Saudaraku, demikianlah juga kita. Kita tidak selalu tahu jalan ke depan. Tetapi kita tahu siapa yang memimpin kita. Bapak Ibu sekalian, konferensi 5 tahunan Gereja Masyiatan Hari ke-7 Jakarta adalah momen penting. Momen yang kudus. Ini bukan sekedar agenda organisasi, tetapi panggilan untuk meninjau kembali arah pelayanan dan juga memperbaharui komitmen kita kepada Tuhan, manusia. Kemudian dia kata menepati janji. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita gali 3 prinsip utama dari Amsal pasal 3, ayat 5 dan ayat yang ke-6 yang akan menuntun kita melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Ya. Yang pertama, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, kata firman. Percaya di sini bukan sekedar tahu, tetapi menyerahkan kendali sepenuhnya. Kembali, hamba Tuhan Nyonya White dalam buku Step to Christ halaman 70. Dia katakan, iman sejati adalah hidup yang berserah kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia tahu yang terbaik. Segala rencana-rencana kita, mari kita serahkan kepada Tuhan semua yang kita rindukan. Dan juga keputusan kepada Tuhan. Saudaraku, kepercayaan itu tidak bisa berjalan beriringan dengan keangkuhan intelektual. Ya, itu dia. Lalu yang kedua, prinsip yang kedua, jangan bersandar
kepada pengertianmu sendiri, kata firman. Saudaraku, kenapa? Hikmat manusia itu terbatas dan tanpa kita sadari sering menyesatkan. Ya, ada seorang teolog Advent, ya, Gerhard, berkata seperti ini, hikmat manusia harus tunduk kepada otoritas firman Allah dalam setiap keputusan gereja. Nah, ini yang paling penting. Ya. Jadi saudaraku, dalam pemilihan pemimpin dan perencanaan pelayanan, mari kita utamakan prinsip Alkitab, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok. Ini yang perlu kita harus perhatikan. Lalu, bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Maka itulah prinsip yang ketiga. Firman Tuhan katakan tadi, akuilah Dia dalam segala lakumu. Saudaraku, mengakui Tuhan berarti menjadikan Dia sentral, menjadikan Dia fokus, menjadikan Dia pusat dari setiap aspek hidup dan pelayanan kita. Ya. Itulah artinya akuilah Dia dalam segala lakumu. Kembali hamba Tuhan Ellen White katakan dalam buku pendidikan halaman 57. Tuhan dikatakan harus menjadi yang pertama dan yang terakhir dan yang terbaik dalam segala hal. Inilah yang kita akan lakukan ya dalam bahkan ketika kita melakukan konferensi yang akan ada di depan kita pada tanggal 16 Desember yang akan datang. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, marilah kita jadikan konferensi ini ya sebagai alat ya, ataupun mari kita jadikan konferensi ini sebagai altar pengakuan bahwa Tuhan Allah adalah pemilik dan Tuhan Allah adalah pemimpin dari gereja ini. Jika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, tidak mengandalkan diri sendiri, dan mengakui Tuhan dalam segala hal, maka janjinya pasti digenapi. Ya, Ia akan meluruskan jalan kita. Tuhan tidak hanya menunjukkan jalan, tetapi Ia berjalan bersama-sama dengan kita. Itu yang paling penting. Ketika Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita, maka Dia akan tuntun kita kepada rencana Tuhan yang terbaik, dan juga Tuhan akan memimpin kita kepada rencananya yang luar biasa untuk perjalanan pelayanan konferensi kita ke depan. Saya akan tutup renungan ini dengan satu ilustrasi. Diceritakan ada seorang pelaut tua berkata, ya, saya tidak takut badai karena saya tahu siapa yang memegang kemudi. Demikian juga kita, Gereja Masih-Advent Hari ke-7 Jakarta, tidak perlu takut akan masa depan kita, akan masa depan perjalanan daripada organisasi kita, konferensi yang kita cintai ini. Kita tahu siapa yang memegang kendali, yaitu Yesus Kristus. Kalau Yesus yang memegang kendali, maka Dia akan tuntun kepada rencananya. Dan kalau rencana Tuhan yang kita jalani, maka kita akan berbahagia. Pekerjaan Tuhan maju dan banyak orang dipersiapkan bersama dengan kita untuk menyongsong hari Maranatha. Inilah renungan yang saya bawakan. Semoga Allah kita yang maha baik memberkati kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Ketua. Baik, selanjutnya kita akan memasuki doa ACST. Untuk itu kembali saya akan tes suara Mas John, Pak John Kristanto. Selamat pagi, siap, Mem. Ya. Untuk doa pujian, Pak Pendeta Palmen Sinaga, doa pengakuan. Siap. Baik.
Pak Pendeta Happy Butar-Butar dan Pak Pendeta Mai John Sigalingging, doa permohonan. Siap. Baik. Dan doa syukur Pak Pendeta Roni Panambu. Kami persilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang sempurna, Tuhan yang Maha baik. Kami puji nama-Mu Tuhan, karena Engkaulah Allah, Khalik pencipta kami. Kami memuji-Mu untuk segala kebaikan dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi, dan kami boleh rasakan pada pagi ini berkat dan kasih Tuhan. Tuhan, kami puji dan muliakan nama-Mu untuk kasih-Mu, untuk pengorbanan-Mu, dan untuk keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Biarlah hati kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh selalu dekat di hadapan hadirat-Mu. Kiranya doa pujian ini menjadi berkat bagi kami pada pagi ini, Tuhan. Bapa dalam sorga, menyambung doa hamba Tuhan, kami datang sebagaimana kami ada, di dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami. Sebagaimana pemazmur menyatakan bahwa dosa-dosa kami cukup besar. Kami datang menghampiri arasi-Mu yang kudus di pagi hari ini ya Bapa, memohon pengampunan, memohon belas kasihan, supaya Tuhan ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menjadi anak-anak Tuhan, supaya kami layak menjadi pewaris dalam kerajaan sorga. Ya Bapa, kami menyadari Tuhan, bisa saja lewat perkataan kami, lewat tindakan kami, menyakiti hati sesama, yang sekaligus juga menyakiti hati Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, mengampuni kami, sehingga pujian kami, permohonan yang akan kami naikkan, akan dapat menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan ketika Engkau sucikan kami akan dapat menjadi berkat bagi sesama. Inilah Tuhan harapan dan doa kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Kami dapat menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih oleh karena pengampunan yang Engkau berikan menjadi bagian kami pada pagi hari ini, dan kami akan menjalani hari-hari ke depan penuh dengan harapan, oleh karena Engkau telah sucikan dan tahirkan kami. Inilah Tuhan doa pengakuan kami kepadamu. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk kesaksian yang sudah dibawakan oleh Ibu Pani, dan juga firman Tuhan yang sudah dibawakan hamba-Mu Pendeta Pesi Hombing. Biarlah itu jadi berkat bagi kami, agar kami mengandalkan Tuhan, yang tidak pernah mengecewakan kami di dalam menjalankan program dan rencana kami. Penuhilah kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu dituntun untuk mengerjakan pekerjaan yang benar di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk persatuan dan kesatuan umat Tuhan di setiap jemaat, di setiap lembaga Tuhan. Biarlah Tuhan berikan damai sejahtera. Mereka bersatu melayani Tuhan, sehingga tidak timbul perselisihan, masalah yang boleh menghambat pelayanan pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati semua yang hadir pada pagi ini ya Bapa. Tuhan berkati mereka dalam tugas dan pekerjaan, usaha dan rumah tangga mereka. Kami berdoa untuk pimpinan pemerintahan negara Indonesia,
agar diberikan kebijaksanaan dalam memimpin menjalankan tugas yang mulia yang mereka terima sebagai hidayah, sebagai petunjuk dan arahan yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia memajukan negara kami yang kami cintai ini. Mulai dari pimpinan kami, Pak Presiden Prabowo, sampai kepada jajaran yang paling rendah, RT RW. Kami juga berdoa untuk Yayasan Rektorat, Staf, dan dosen UNAI dan seluruh mahasiswa pengurus IA UNAI dalam pelayanannya agar konsisten dan berkomitmen menjalankan seluruh program sehingga menjadi berkat. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk alumni UNAI yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari pasangan hidup, yang merindukan kelahiran anak di tengah-tengah keluarga mereka. Kiranya Tuhan mendengar doa mereka, agar mereka pun berbahagia dan semakin bersemangat melayani Tuhan. Bapa, pada pagi ini kami kembali berdoa untuk saudara-saudari kami yang sakit dan juga dalam pemulihan. Berdoa untuk Pendeta Thomas Surbakti. Berdoa untuk saudara Andrew Manurung, untuk Ibu Rensi Siregar dalam pemulihan, Ibu Orpa Ayobaba yang sakit stroke di USA, untuk Ibu Susilawati dan suami yang sedang sakit stroke, untuk Bapak Yoyon Nugroho sakit tumor otak, agar Tuhan sembuhkan beliau. Ibu Oce Hutauruk dalam pemulihannya. Untuk Ibu Ingrid yang sakit di California. Untuk Sir Aus Panjaitan dalam pemulihan. Berikan kepadanya kesehatan yang maksimal di hari tuanya. Demikian juga semua senior members kami, para senior kami, baik yang bersama dengan kami di dua pagi ini ataupun di tempat yang lain. Berdoa untuk Tri Agung dalam pemulihannya, Ibu Rini Nusawakan yang sakit kanker, agar Tuhan memberi mujizat kepadanya. Bapa di sorga, pulihkanlah kesehatan mereka, sembuhkanlah mereka, agar mereka kembali boleh sehat, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk konferensi yang akan diadakan pada tanggal 14 sampai 16 Desember yang akan datang. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja di tengah-tengah pelaksanaan akan konferensi tersebut. Roh Kudus-Mu yang ambil peran di dalam segala hal, sehingga konferensi itu akan berjalan dengan baik, oleh karena Tuhanlah yang memimpin, mengarahkan melalui Roh Kudus-Mu. Kami berdoa khusus untuk pimpinan rapat. Tuhan memberikan kebijaksanaan dan kuasa dari surga kepadanya, agar beliau boleh memimpin dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa untuk seluruh panitia istimewa dan panitia pemilih yang akan dipilih nanti. Tuhan menginspirasikan mereka dengan bisikan dari surga, dengan hikmat yang berasal dari surga, sehingga mereka boleh menggunakan peran mereka sebagai panitia istimewa, panitia pemilih, untuk memilih orang-orang yang paling tepat yang akan meneruskan pelayanan di Konferensi Jakarta yang kami cintai ini. Bapa di surga, doa ini akan disambung oleh hamba-Mu, Pendeta Maijon Sigalingging. Menyambung doa hamba-Mu, Pendeta Happy Butar-Butar, di pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang memohon akan berkat Tuhan.
dalam pembangunan yang sedang berlangsung, di antaranya ya Tuhan, Gereja Masih Advent Hari ke-7 Tanjung Pinang, Gereja Masih Gedung Serbaguna Pendidikan Advent Cimindi, GMHK Gracia Cibubur, GMHK Maranatha Bogor yang telah membeli gedung gereja dan saat ini sedang dalam pembangunan agar kiranya dapat berjalan dengan lancar. Kami juga Tuhan mendoakan pembangunan gereja di Ujung Batu, Sitabeak, Sihorbo, Perawang, Bagan Siapi-api, dan juga pastori yang ada di Barus. Tuhan, Engkau juga boleh menolong para umat-Mu untuk merencanakan pembangunan. Di antaranya ya Tuhan ada GMHK Ebenezer Tanjung Selamat, Medan. Rencana pembelian gedung gereja Villa Indah Permai. Pembelian ruko GMHK Citayam, Depok. Pembelian tanah dan pembangunan GMHK Efrata Sukatani, Depok. Pengurusan surat tanah untuk lahan yang sudah dibeli untuk keperluan pembangunan gereja dan pastori di Pulau Mentawai dan pembelian lahan di Pasaman Barat. Demikian juga Tuhan, rencana pembangunan gereja Masih Advent Hari ke-7 Teratai Batam untuk renovasi dan membangun gereja. Tuhan, Engkau Maha Baik, di mana kami juga Tuhan boleh mendoakan Yayasan Advent Peduli Bogor dan di kota lainnya dalam mendidik anak-anak yatim piatu. Sehingga anak-anak ini Tuhan menjadi mandiri, punya prinsip serta teguh, dan mereka akan siap bekerja bagi Tuhan. Tuhan Bapa kami dalam sorga, demikian pun Tuhan kami berdoa bagi bencana alam yang ada di Sumatera Utara. Kami berdoa bagi saudara kami yang terkena bencana dan yang masih mengungsi. Bapa, Tuhanlah yang peliharakan mereka. Tuhanlah yang melindungi mereka. Tuhanlah yang mencukupkan akan kebutuhan mereka. Tuhanlah juga yang memberkati akan kesehatan mereka. Kondisi yang terjadi saat ini, biarlah kiranya Engkau Tuhan yang boleh menuntun. Peliharakan mereka ya Bapa. Sediakan segala kebutuhannya. Bahkan Tuhan, biarlah Engkau menghibur mereka dari trauma yang mereka miliki. Sehingga mereka akan kembali melihat sesungguhnya Tuhanlah yang akan menuntun mereka. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami juga Tuhan berdoa bagi seluruhnya panitia konferensi dan semua yang terlibat di dalamnya, yang juga mengambil bagian, para pesertanya, dan termasuk ya Tuhan para perangkat peralatan pendukung untuk konferensi yang akan diadakan tanggal 14 sampai 16 Desember yang akan datang. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang menuntun kami, karena kami tahu Tuhan, gereja-Mu ini Tuhan adalah biji mata Tuhan. Bapa kami dalam sorga, demikian juga Tuhan kami berdoa untuk kami yang akan melayani di doa subuh dari Jakarta Conference sepanjang beberapa waktu ke depan. Tuhanlah yang memberikan kepada kami kesehatan. Tuhanlah yang memberikan kepada kami sukacita bahwa sesungguhnya pelayanan ini Tuhan adalah untuk melayani Tuhan. Sehingga semuanya pelayanan kami ini adalah pujian dan hormat kami kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, Engkau akan menolong dan menjawab doa kami ini. Dan Engkau akan melakukan kepada kami. Karena masih banyak permohonan-permohonan yang kami serukan kepadamu. Tuhanlah kiranya yang akan menyempurnakannya
doa ini akan disambung oleh hamba-Mu, Pendeta Roni Panembunan. Benar ya Tuhan, Bapa yang baik, pagi ini kami meluap dengan ucapan syukur. Kami bersyukur karena Engkau telah membangunkan kami dan memperdengarkan suara-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang telah ditaburkan pagi ini oleh hamba-Mu Pendeta Pesi Hombing. Biarlah ini menetap di hati kami sebagai fondasi yang teguh untuk mengakui Tuhan sebagai penuntun kami, dan Tuhan akan meluruskan jalan kami. Terima kasih atas kesaksian yang telah dibagikan oleh Bu Fani Sihole. Kami dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib untuk memelihara umat-Mu dan memperluas pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas jawaban doa dan berkat yang Tuhan sediakan bagi kami hari ini. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan mendengar, menjawab setiap permohonan kami pagi ini. Dan Tuhan, biarlah seluruh rasa syukur atas kebaikan pagi ini menjadi semangat dan sukacita bagi kami dalam 2025 pada tanggal 14 sampai 16 Desember yang akan datang. Dan kami bersyukur Tuhan akan terus memimpin gereja ini, organisasi ini, untuk menyampaikan pekabaran misi Tuhan, Injil yang kekal. Terima kasih Tuhan, Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bertekunlah dalam doa. Ketika seseorang memanjatkan doa yang sungguh-sungguh kepada Allah, di dalam intensitas dan kesungguhan tersebut, terdapat janji dari Allah bahwa Dia akan menjawab doa tersebut dengan limpah, melebihi segala sesuatu yang dapat kita minta atau pikirkan. Kita tidak hanya harus berdoa di dalam nama Yesus, tetapi juga dengan ilham dan dorongan Roh Kudus. Hal ini menjelaskan apa yang dimaksud ketika dikatakan Roh itu sendiri yang berdoa syafaat untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Permohonan-permohonan itu harus dipanjatkan dengan iman yang sungguh-sungguh. Maka bertekunlah dengan tak kenal lelah di dalam doa. Allah tidak berkata, "Berdoalah sekali saja dan aku akan menjawabmu." Firman-Nya adalah, "Berdoalah, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Percayalah bahwa kamu memiliki apa yang kamu minta, maka kamu akan menerimanya. Aku akan menjawabnya." Ellen G. White, doa halaman 63.